Hai semuanya, balik lagi di Revinima. Dan pada kesempatan kali ini, melanjutkan dari video sebelumnya, Revinima bakal melanjutkan review anime dari anime Mondaiji Tachi ga Isekai Karakuru Desuyo. Merupakan salah satu anime isekai overpower dan hampir mirip dengan anime No Game No Life. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan dari episode 1-5 dengan ending dari pertarungan epik antara klan No-Name melawan Raja Iblis Laius. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke kelanjutan ceritanya. Jadi setelah kemenangan Izayoi melawan Raja Iblis Laius, mereka akhirnya memiliki sebuah istana baru. Di saat Jin dan juga Izayoi tengah membaca buku, tiba-tiba mereka didatangi oleh Asuka yang memberikan sebuah surat yang ternyata berisi undangan festival kebangkitan naga api. Tapi sebenarnya surat tersebut adalah surat yang dirahasiakan oleh Usagi karena begitu jauhnya tempat tersebut yang berada di perbatasan bagian utara. Di saat Usagi lengah, mereka pun nekat pergi diam-diam untuk pergi ke festival tersebut. Lalu mereka menitipkan surat pamitan kepada Leticia untuk diberikan kepada Usagi tentang kepergian mereka ke festival tersebut. Oh ya, di sini ada yang kelewat aku bahas nih. Jadi si Leticia ini tuh sekarang udah bukan jadi budak Raja Iblis lagi. Dan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Izayoi, akhirnya Leticia pun berubah menjadi pembantu atau maid dari klan mereka. Oke, lanjut ke ceritanya. Jadi si Jin, ketua guild, Asuka, You dan Izayoi masih kebingungan untuk mencari cara untuk bisa pergi ke perbatasan utara karena jaraknya yang begitu jauh, sekitar 13.000 kali bumi atau sekitar 980.000 km. Dan satu-satunya cara tercepat adalah menggunakan Astral Gate, tapi dengan biaya yang sangat mahal. Akhirnya terfikirkan sebuah ide dari mereka untuk meminta bantuan kepada Raja Iblis Malam Putih, yaitu Shiroyaza. Dan cara ini pun berhasil mereka lakukan. Hanya dengan sekali tepukan dari Shiroyaza, mereka sudah ada di perbatasan bagian utara. Mereka pun sampai di tempat festival tersebut diadakan. Namun karena si Kuro Usagi menggunakan Astral Gate, jadi di saat bersamaan mereka pun juga tertangkap basah. Namun yang berhasil tertangkap hanya Asuka saja. Si Izayoi tetap bisa berhasil kabur. Terjadilah kejar-kejaran yang cukup epik antara Usagi dengan Izayoi, dan terfikirkanlah sebuah ide dari Izayoi untuk menantang Usagi memainkan game dengan peraturan siapa saja yang pertama kali tertangkap, maka yang kalah harus menuruti setiap perintah dari si pemenang. Game pun berlangsung. Dan kembali terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup epik antara Izayoi dan Kuro Usagi. Tanpa sadar, di tengah mereka saling kejar-kejaran, mereka juga ikut menghancurkan gedung-gedung besar di kota tersebut, sehingga mendatangkan pihak keamanan dari kota tersebut, yaitu komunitas polisi militer Salamandra. Di tempat lain, Asuka yang tengah berkeliling bersama Leticia tiba-tiba melihat makhluk kecil lucu bersayap seperti elf. Karena keimutannya, akhirnya Asuka pun membawa makhluk kecil itu bersamanya. Dan di scan selanjutnya kita ditunjukkan persidangan dari akibat kelakuan onar Izayoi dan Kuro Usagi. Namun karena tidak ada korban jiwa dan juga bantuan dari Shiroyaza untuk memperbaiki bangunan yang rusak, akhirnya mereka pun dibebaskan dan tidak dituntut apapun oleh ratu dari kerajaan Salamandra yang dinamakan Elor Master. Dan di sini kita juga diperlihatkan bahwa ratu dari kerajaan tersebut atau Elor Master dari kerajaan tersebut merupakan teman lama dari ketua klan Jin dan juga Lily. Pada saat itu Shiroyaza menjelaskan menurut ramalan yang direkam oleh anggota petinggi Thousand Eyes bahwa tanda-tanda serangan Raja Iblis adalah saat festival kebangkitan naga api, atau dengan kata lain ada saat festival tersebut. Di scan lain kita ditunjukkan Asuka yang tengah berjalan-jalan di tempat festival dan menemukan sebuah robot besar. Dan pada saat itu elf kecil yang dibawa Asuka terus berkata Rattenfanger, dan ternyata itu adalah komunitas dari elf kecil tersebut. Tiba-tiba angin besar datang
dan dibarengi dengan munculnya banyak sekali tikus. Anehnya, kekuatan dari Asuka tidak bisa berefek pada tikus-tikus tersebut. Asuka pun sudah kewalahan dan untungnya Leticia datang di saat yang tepat untuk membantu Asuka. Dan Asuka pun akhirnya bisa terselamatkan. Kita juga ditunjukkan bahwa dalam festival ini juga diadakan sebuah ajang pertarungan seperti gladiator yang mempertemukan seluruh klan di negeri tersebut. Dan yang mengikuti ajang pertarungan tersebut adalah Kasukabe Yo dari klan Nonem. Ia pun berhasil menang dan mencapai babak semifinal. Di saat malam hari di penginapan, Shiroyasa menjelaskan bahwa yang menjadi lawan Yo di semifinal adalah klan dari Will o Wisp dan Rattenfänger. Di sini kita tahu nama yang tidak asing yaitu klan Rattenfänger, yang mana ternyata klan ini adalah klan dengan kekuatan seruling dan terkenal dengan sebutan peniup seruling dari Hamelin. Komunitas tersebut adalah komunitas yang melayani beberapa raja iblis, dan saat ini komunitas tersebut tengah membantu seorang raja iblis yang mampu memanggil 200 jenis iblis dan memimpin sebuah komunitas bernama Grim Grimoire. Pertandingan final pun akhirnya diadakan. Pertandingan pertama mempertemukan Kasukabe Yo dari klan Nonem dan Ayesa Ignis Fatus dari klan Will o Wisp. Dalam pertarungan tersebut, Yo pun harus kalah dan menyerah. Tiba-tiba di saat yang sama berjatuhan ratusan dice roll hitam yang berisi peraturan sebuah game. Peraturan tersebut berisi antara lain host yang ditunjuk menjadi game master adalah Shiroyasa. Syarat kemenangan host master adalah seluruh pemain harus dibantai. Syarat kemenangan pemain adalah menghancurkan legenda palsu dan membuat legenda sejatinya dikenal. Dan ya, ramalan tersebut terbukti benar bahwa Raja Iblis sudah benar-benar muncul dalam festival tersebut. Dan Raja Iblis tersebut dibantu oleh 2 orang dari klan Hamelin yaitu Weser yang mempunyai gift lelehan tanah dan juga Ratten yang memegang seruling pengendali. Dan 2 orang ini adalah iblis yang terlahir dari penumbalan 130 anak-anak dari cerita Hamelin. Pada saat itu Izayoi langsung pergi melawan Weser yang memiliki kekuatan pengendali elemen tanah. Lalu ditunjukkan sebuah scan yang menunjukkan Leticia yang tengah bertarung dengan Raja Iblis yang berdiri mengendalikan sebuah monster besar bernama Storm yang artinya badai. Leticia berusaha menghujamkan sebuah tombak kepada Raja Iblis tersebut. Namun ternyata hal tersebut justru membuatnya terpojok, dan untungnya Sandora yang merupakan floor master dari kota tersebut datang menyelamatkan Leticia. Dan di sini kita diberitahu bahwa nama gift dari Raja Iblis tersebut adalah kematian Raja Iblis Black Picker. Lalu di tempat lainnya, Kuro Usagi tengah berusaha menghimbau masyarakat untuk segera mengungsi. Namun di tengah proses pengungsian tersebut, tiba-tiba sebuah suara seruling terdengar, dan seketika pasukan keamanan Salamandra tiba-tiba berubah menjadi musuh dan berusaha menyerang warga. Dan ternyata tak lain dan tak bukan, hal tersebut adalah ulah dari anak buah Raja Iblis yaitu Ratten yang menggunakan sebuah gift menggunakan seruling dari Hamelin yang mampu mengendalikan pikiran manusia dan juga tikus. Seketika semua warga dibuat terhipnotis dengan seruling tersebut. Dan akhirnya terjadilah pertarungan antara warga dan pasukan pelindung kerajaan. Mereka saling berusaha membunuh satu sama lain. Tiba-tiba terdengar suara dari Kuro Usagi yang ternyata tengah menggunakan giftnya yaitu Jet Game Master untuk menghentikan sementara game tersebut. Game tersebut ditunda hingga kedua belah pihak mendapatkan sebuah kesepakatan baru. Dan semua pemain serta host pun diminta untuk segera menuju meja negosiasi. Di dalam negosiasi tersebut ditentukan lama waktu penundaan atau kalau di game biasa kita kenal dengan pause. Di scan negosiasi ini kita juga mengetahui bahwa nama dari Raja Iblis tersebut adalah Pest yang dikenal dengan kematian hitam karena merupakan wabah penyakit terbesar dalam sejarah manusia yang dimulai pada abad dingin ke-14. Dan ternyata Pest telah menyebarkan wabah tersebut ke semua warga masyarakat sehingga menjadikan game tersebut tidak bisa di-pause dengan jangka waktu
maksimalnya, yaitu 1 bulan. Dikarenakan wabah ini akan mulai menginfeksi di hari kedua dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Akhirnya diputuskan bahwa game tersebut akan dilanjutkan 1 minggu dan akan diakhiri dalam waktu 24 jam. Jika tidak ada yang kalah, maka yang menjadi pemenang adalah hostnya. Lalu kita tunjukkan scan yang menunjukkan Asuka yang berada di sebuah ruangan pameran dengan robot besar yang bernama Din, yang ternyata dibuat oleh klan Rattenfänger. Dan ternyata robot tersebut adalah buatan dari 130 roh anak-anak yang ditumbalkan pada cerita Hamelin tadi, dan mereka mengharapkan agar Asuka dapat menggunakan robot tersebut melalui gift pengendali pikirannya untuk membantu mengalahkan PES. Kemudian di scan selanjutnya, di tengah game yang masih dalam kondisi terpause, Izayai mendatangi Yoh dan berbincang mengenai aturan syarat kemenangan yang harus menemukan legenda palsu. Dan ditemukan fakta bahwa legenda palsu tersebut adalah legenda yang tidak ikut berperan dalam kematian 130 roh anak-anak dalam cerita legenda Hamelin, yaitu PES, yang merupakan kematian hitam atau wabah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian 130 roh anak-anak di kota Hamelin. Sehingga terkuak fakta bahwa wabah tersebut terjadi di abad ke-14, yang artinya tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian di Hamelin. Dan ditemukan fakta bahwa ternyata kaca patri Hamelin di kota festival tersebut mengandung arti yang salah, dan pengikut PES tersebut bukanlah peniup seruling dari Hamelin yang asli. Dan yang mana gambar badut pengendali tikus di kaca patri adalah sebuah legenda palsu, sehingga ratusan kaca patri tersebut harus dihancurkan. Namun pada saat itu PES mengambil tindakan dengan melakukan jurus pengambilan kota Hamelin yang berefek pada pergeseran bumi dan menyebabkan kaca patri tersebut menghilang. Dikarenakan kota Hamelin telah kembali, kekuatan dari Weser pun dapat menjadi 2 kali lebih kuat karena berada di kampung halamannya. Dan berkat hal tersebut ditemukan fakta bahwa peniup seruling yang asli adalah Weser. Terjadilah pertarungan epik antara Weser dengan Izayoi. Di sisi lain, Salamandra dan Kurousagi bersama-sama melawan PES dan Ratten yang pada saat itu menggunakan Storm untuk menghancurkan kota. Tiba-tiba didatangi oleh Asuka yang berhasil mengendalikan buatan dari klan Rattenfänger dengan kekuatan pengendali pikirannya. Ia berhasil melumpuhkan Ratten, dan setelah Izayoi berhasil mengalahkan Weser, kemudian ia pergi membantu pertarungan melawan PES. Namun berkat kekuatan dari Kurousagi, ia berhasil membawa PES untuk dipindahkan ke bulan. Dan karena pada cerita dongeng tertulis bahwa wabah hitam tersebut muncul pada saat matahari tenggelam atau pada saat musim dingin, maka ditemukan bahwa kelemahan dari PES adalah matahari. Pada saat ia dibawa ke bulan, Kurousagi pun menggunakan kekuatan matahari dari sebuah kartu yang membuat ia berhasil dilemahkan, yang membuat PES akhirnya berhasil dilemahkan. Dengan berbagai serangan dari Izayoi, PES pun dapat terkunci oleh skill dari Salamandra, dan setelah menggunakan kekuatan dari Dian, monster besar hasil dari klan Rattenfänger, Asuka pun berhasil menghujamkan sebuah tombak matahari besar kepada PES, yang akhirnya membuat PES pun berhasil dikalahkan berkat hal tersebut. Dan 130 roh anak-anak pun dapat kembali bebas. Dan serta di akhir cerita ini kita juga diberitahu bahwa kerajaan tersebut sekarang telah menjadi daerah kekuasaan No-Name. Demikian alur anime Mondeji Tachika Isekai Karakuri Desu. Terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir video ini, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan juga tombol loncengnya untuk kisah alur anime lainnya. Sampai jumpa di lain video, bye bye.